Kasih karunia dan damai yang daripada Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Horas Salimanta, sangahon 5 menit manangihon Tuhani, yang terambil dari Yakobus 4 ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Berbagai rencana disusun untuk meraih hidup yang lebih nyaman dan sejahtera. Namun tanpa disadari, optimisme yang membumbung cukup sering mengundang kepongahan. Seolah semua yang kita rancangkan dan pikirkan pasti terlaksana. Seakan kita dapat memastikan hari depan kita. Di zaman yang serba modern ini, kebanyakan orang tidak lagi melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan hidupnya, karena mereka merasa diri mereka mampu menentukan langkah hidupnya. Dengan pengalaman, kepintaran, kekuatan, kecanggihan teknologi, uang atau kekayaan yang dimiliki, mereka mengira bahwa semua yang direncanakan pasti akan berhasil. Keyakinan yang berlebihan pada rencana yang kita buat membuat kita menjadi orang-orang yang tinggi hati dan melupakan Tuhan. Engkau berencana, padahal kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Maka bagaimana harus menata hidup dalam waktu yang seperti uap itu? Rasul Yakobus menasihatkan agar umat percaya tak mengandalkan diri sendiri, tetapi memikirkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka mari belajar berkata, insya Allah, jika Tuhan menghendaki. Itu merupakan ekspresi ketundukan kepada kedaulatan Tuhan dan mengakui bahwa Dialah pemegang kendali atas kehidupan kita ini. Tidak ada yang salah pula untuk bersikap optimis. Namun kita tidak boleh membanggakan diri berlebihan, seolah kita sendirilah pengendali kehidupan ini dan masa depan kita. Kita harus bergantung kepada Tuhan sepenuhnya dalam perencanaan kita. Melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan berarti mengakui kebergantungan dan ketidakberdayaan kita di hadapannya. Kita yakin bahwa tidak ada sesuatu apapun yang terjadi terpisah dari penentuan dan penetapan kehendak Allah. Bahkan hal-hal kecil sekalipun dalam kehidupan kita tidak diabaikan oleh mata yang melihat segala sesuatu. Rambut kepala kita pun terhitung semuanya. Ingat dan sadarilah bahwa segala sesuatu termasuk rencana apapun dari kita hanya bisa terjadi kalau Allah menghendakinya. Maka jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Mari membuat perencanaan dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pekerjaan dengan sungguh-sungguh mengakui kedaulatan Tuhan dan menundukkan diri pada kehendaknya. Percaya akan kehendak Allah tidak meniadakan akan tanggung jawab manusia untuk bertindak dan berusaha, bahkan meskipun ternyata itu nantinya bukan kehendak Allah. Kalau kitab suci melarang kita menyombongkan diri, itu tidak berarti bahwa semua orang Kristen harus menjadi orang yang rendah diri, pesimis, ragu-ragu, khawatir, dan selalu takut. Itu artinya kita adalah orang yang tidak beriman. Kita harus melakukan segala sesuatu dengan yakin. Tetapi keyakinan itu tidak boleh kita letakkan pada diri kita sendiri, tetapi kita letakkan kepada Tuhan. Yakobus menekankan juga agar kita senantiasa memikirkan kehendak Tuhan dalam setiap perencanaan, supaya rencana kita haruslah hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Berencanalah seturut dengan kehendak-Nya. Maka kita juga harus belajar mengerti kehendak Tuhan, supaya apa yang kita lakukan tidak sia-sia, namun justru berkenan baginya. Selamat berencana dan tetap menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa.
Kami sungguh bersyukur ya Allah untuk kehidupan yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Pada pagi hari ini ada begitu banyak hal-hal yang sudah kami rencanakan untuk kami lakukan. Tetapi biarlah segala sesuatu yang telah kami rencanakan itu kami sandarkan kepada keyakinan kami kepada Engkau. Karena Engkaulah Allah sang pengendali kehidupan ini. Biar apapun yang akan kami lakukan, kehendak-Mu yang jadi, seturut dengan kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Ajar kami untuk senantiasa merendahkan diri, menyadarkan diri atas ketidakberdayaan dan ketergantungan kami kepada Engkau, agar kami semakin dimampukan dan dikuatkan menjalani hari-hari kehidupan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.